Halo, selamat datang di podcast EduPDRK, persembahan dari Forum Mahasiswa KIPKA Universitas Siliwangi. Podcast ini berisi edukasi dan sharing seputar dunia perkuliahan dan hal-hal inspiratif lainnya. Oke, udah penasaran? Kalau gitu, selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Edupedia RK. Kali ini bersama saya Putri Cahyaningsih. Saya nggak sendirian, seperti biasa. Saya ada yang menemani, dan di sini saya bersama seorang train attendant atau biasa kita kenal dengan pramugari Keteta. Oke, boleh dikenalkan dulu, silakan. Halo, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sinta Amanda Puspa Kencana. Asal saya dari Ciamis, Jawa Barat, dan saat ini saya bekerja sebagai train attendant atau biasa disebut dengan pramugari kereta api di Daop 5, Purwokerto. Nah, oke, kali ini kita akan membahas mengenai cara memaksimalkan waktu dan kesempatan. Nah, menurut Kak Sinta sendiri, gimana sih cara yang paling efektif untuk memaksimalkan waktu? Baik, sebenarnya banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengisi waktu-waktu luang. Misalnya banyak media yang bisa kita manfaatkan gitu untuk belajar di waktu-waktu luang. Misalnya ketika pulang sekolah, mungkin banyak teman-teman kita yang memanfaatkan waktunya untuk bermain keluar gitu, nongkrong di kafe-kafe ya kan. Tapi pada saat itu saya lebih memilih untuk mencari informasi di laman-laman website, ya seperti itu. Apalagi zaman sekarang itu untuk mencari suatu hal itu dengan gampangnya ya. Misalnya dari YouTube, dari Instagram, bahkan dari Facebook pun kita bisa belajar dari sana jika memang memanfaatkannya dengan baik. Seperti itu. Tergantung ke cara kita untuk memanfaatkan media-media yang ada ya Kak ya. Betul. Mungkin ada waktu dimana saya waktu itu main ke mall tapi langsung menuju ke Gramedia, karena di sana tujuan saya adalah mencari lebih banyak informasi untuk menambah wawasan, dimana pada saat itu cita-cita saya sudah mengarah ke pramugari. Maka dari itu saya langsung cari buku-buku tentang pramugari untuk menambah wawasan saya pastinya. Di samping buku-buku, juga saya belajar banyak di Instagram, di YouTube juga dari pengalaman-pengalaman yang mungkin dari kakak-kakak pramugari yang sudah lebih experience seperti itu. Berarti memang sebelumnya sudah ada relasi dengan seseorang yang memang sudah jadi pramugari. Sebenarnya saya tidak mengenal sama sekali, tapi mungkin dengan konten-kontennya beliau saya juga jadi belajar banyak, karena pada dasarnya untuk belajar kita tidak selamanya dari pengalaman sendiri, kita juga bisa belajar dari pengalaman orang lain. Seperti itu. Nah Kak, setelah kita ngegali informasi, mencari informasi yang tadi kakak sebutkan gitu, baik dari buku-buku ataupun dari Instagram, YouTube dan sebagainya, terus juga melihat pengalaman-pengalaman dari para pramugari ini gitu. Untuk tahap berikutnya gitu, langkah-langkah selanjutnya yang kakak lakuin tuh gimana aja? Baik, karena pada saat itu posisi saya masih kelas 12 untuk mempelajari semuanya. Jadi dulu berawal dari SMP kelas 3 pastinya sudah ditanya ya biasanya sama guru-guru di SMP gitu. Cita-citamu apa gitu. Dulu sempat saya itu menjawab ingin menjadi dosen. Entah apa yang saya pikirkan, tiba-tiba saya berbicara untuk ingin menjadi dosen pada saat kelas 3 SMP, betul. Nah, tapi setelah itu saya lebih memikirkan apa yang saya bicarakan, apakah sesuai dengan diri saya atau tidak, seperti itu. Jadi melihat diri sendiri, saya bukan tipe orang yang mungkin bisa mengajar teori yang ada di kelas. Tapi saya senang belajar, tapi saya tidak bisa menyampaikan apa yang saya pelajari
pahami. Yang saya pahami, betul. Sedangkan saya melihat diri saya itu, saya bukan tipe orang yang senang bekerja monoton gitu, dengan lokasi, dengan tempat yang itu-itu aja, dengan orang-orang yang saya temui setiap hari. Saya lebih senang belajar banyak hal dan dengan berbeda orang setiap harinya, berbeda lingkungan, sehingga saya ingin memahami banyak orang, memahami banyak karakter orang, tapi bukan berarti ingin menjadi psikolog. Saya senang bergaul, tapi saya sendiri belum bisa membaca saya ini cocoknya di mana. Belum dapat passionnya, masih berkaca gitu, berkaca diri, melihat diri sendiri. Pada saat itu posisi saya adalah ingin menjadi seorang modeling juga, karena saya senang foto-foto, dan di lingkungan saya cukup tinggi untuk tinggi badan. Dan ternyata setelah saya mencari informasi, saya belajar di website untuk melihat berbagai profesi, dan saya merasa seorang pramugari adalah profesi yang cocok untuk saya. Jadi dari kelas 3 SMP ini, karena dari modeling dan dari tinggi badan ini, terus kepikiran untuk ke pramugari ini setelah cari tahu di website. Betul, jadi saya terpikir untuk menjadi pramugari hanya saja ketika melihat segala persyaratannya, saya merasa belum siap. Dan juga untuk mempersiapkannya itu alangkah lebih baiknya ketika kita memasuki pendidikan kepramugarian. Karena dari sana kita bisa belajar, kita bisa dibekali banyak hal yang nantinya memenuhi untuk mengikuti rekrutmen pramugari. Tapi saya berkaca diri lagi, kembali lagi. Saya bukan berasal dari keluarga mampu, sedangkan untuk sekolah pramugari itu cukup mahal biayanya. Maka dari itu, begitu lulus SMP, saya memutuskan untuk masuk ke sekolah menengah kejuruan, di mana pada saat itu sempet down juga gitu ya, maksudnya tuh kayak nggak akan cukup nih gitu, kayaknya nggak bisa nih untuk ke sekolah kepramugarian seperti itu ya Kak. Iya betul, sebenarnya dari para senior pramugari sudah memberikan ceritanya kepada kami para adik-adik kelas untuk tidak perlu sekolah pramugari pun tidak apa-apa. Jadi langsung saja daftar ke maskapai, langsung daftar pramugari. Tapi saya melihat persyaratan yang harus ada itu, saya melihat belum ada pada diri saya saat itu. Saya belum memenuhi kriteria. Betul, saya belum memenuhi kriteria, saya belum memiliki bekal yang dibutuhkan maskapai dalam mencari calon-calon pramugarinya. Maka dari situ saya merasa mungkin itu hanya angan, mungkin itu hanya cita-cita yang entah bisa tercapai atau tidak. Akhirnya saya memilih untuk sekolah di SMK, yang mana notabene-nya SMK adalah sekolah yang dipersiapkan untuk bekerja. Jadi pada saat itu saya masih berniat untuk kerja seperti orang pada umumnya lah, misalnya seperti di PT-PT dan lain sebagainya. Begitu. Tapi saya tidak berhenti sampai di situ. Pada kelas 2 SMK, saya masih membuka lagi laman-laman website. Barangkali ya masih tentang pramugari, karena saya masih terfikirkan. Kemudian akhirnya untuk lebih jelas lagi saya membeli buku-bukunya. Ternyata banyak kisah-kisah dari para senior pramugari yang mana mereka juga berasal dari keluarga tidak mampu, tapi mereka bisa meraih cita-citanya. Sehingga dari situ saya terdorong untuk yakin, untuk tidak melihat latar belakang saya, tapi melihat dari kesempatan yang ada, dan saya harus bisa memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Misalnya seperti knowledge, karena pramugari ini bukan dilihat dari seberapa kaya orang tuanya, dia berasal dari keluarga yang seperti apa, itu tidak sama sekali. Dia pure dilihat dari kompetensi soft skill-nya pramugari itu sendiri, itu calon pramugari itu sendiri.
bukan dari outernya saja, melainkan dari innernya. Dilihat dari karakter aslinya dia, seberapa baik dia, misalnya sebaik apa attitude-nya, karena nanti dia akan berhadapan dengan banyak orang dan pastinya setiap orang memiliki karakter yang berbeda. Ada yang mungkin emosian, temperamen, dan pramugari harus bisa menghandle orang-orang seperti itu, sehingga orang-orang terpilih yang menjadi pramugari adalah yang berattitude baik dan memiliki inner beauty yang baik gitu, karena dari dalam akan memancarkan cantiknya dari luar juga. Misalnya dia akan tetap tersenyum ramah ketika dicaci maki oleh penumpang, dia akan tetap tegar walaupun diperlakukan tidak baik, atau dia tetap menerima konsekuensi resikonya walaupun keselamatannya sebenarnya terancam, karena resikonya pun tinggi untuk menjadi seorang pramugari. Tapi semua itu sudah menjadi pilihannya tentunya dari awal, karena yang bisa dilakukan adalah berserah diri lah ya, entah itu di darat, di laut, di udara, pasti semua orang memiliki resikonya masing-masing dan memiliki takdir yang sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa, seperti itu. Jadi saya kira ketika orang-orang takut akan bekerja di udara, itu sih ya mungkin persepsinya ya lain lah, tiap orang kan pasti punya pemikirannya masing-masing. Oke Kak, berarti setelah kelas 2 SMK betul? Iya. Nah itu terus kan sudah terpikir lagi nih untuk jadi untuk harapannya itu muncul lagi untuk pendidikan ke pramugari seperti itu. Itu berarti awal di kelas 3 ini udah mematangkan untuk melanjutkan ke pendidikan ke pramugarian atau gimana Kak? Iya, jadi begitu memasuki kelas 3 SMK atau kelas 12 itu saya mulai yakin dengan apa yang saya pilih, dengan apa yang saya cita-citakan, dan saya memutuskan untuk nanti setelah lulus SMK saya akan meminta izin kepada kedua orang tua untuk mengikuti pendidikan kepramugarian. Akan tapi karena kelas 3 adalah lagi padat-padatnya belajar ya, lagi padat-padatnya banyak ujian. Di SMK banyak ujiannya. Iya, ada ujian prakteknya juga. Karena pada saat itu jurusan saya adalah rekayasa perangkat lunak. Jadi banyak main komputer gitu. Sedangkan saya banting setir ingin ke pramugari. Mungkin sedikit tidak masuk akal bagi orang-orang yang memang kenal saya di SMK, sehingga mereka hanya taunya ya kita di komputer loh, kenapa tiba-tiba pengen jadi pramugari, seperti itu. Tapi ya itu terserah mereka. Menurut saya tiap orang berhak memiliki cita-citanya masing-masing, tidak ada batasan untuk bermimpi pastinya. Dan saya memutuskan untuk fokus dulu mengikuti kegiatan berbagai ujian saat kelas 12 sampai akhirnya setelah ujian nasional, kemudian setelah selesai ujian praktek, di situ kita masih memiliki waktu sekitar 2 mingguan sebelum wisuda ya, 2 mingguan itu. Nah, di sela waktu-waktu luang itu saya manfaatkan untuk berbicara dengan orang tua, dan sempat waktu itu meminta restu ibu itu sangat sulit, mengingat tingkat resikonya sangat tinggi untuk menjadi seorang pramugari. Makanya ibu saat itu sangat menentang dan tidak mengizinkan, betul. Tapi bagaimana caranya saya meyakinkan ibu untuk sampai akhirnya mengizinkan, itu adalah cara saya. Dan yang penting kita tetap cerita apa adanya, menceritakan apa yang kita inginkan, meyakinkan apa yang kita mampu untuk kita lakukan, dan percayakan, yakinkan bahwa kita mampu melakukannya dengan baik dan tidak main-main. Artinya kita bersungguh-sungguh, seperti itu. Dengan begitu orang tua yakin dan akhirnya diizinkan, karena gimana pun juga restu orang tua itu restu Allah juga. Jadi kita tidak bisa semena-mena juga, kita tidak bisa membuat pilihan sedangkan orang tua tidak merestui. Itu menurut saya salah juga. Takutnya
nanti pada saat kita menjalankan malah terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu minta restu orang tua itu penting. Seperti itu. Pada akhirnya setelah wisuda saya menemukan sebenarnya saya sudah menemukan pendidikan pramugari ini yang singkat, padat, namun berisi. Dia full class dari sebelum lulus SMK. Jadi masih usai ujian nasional, ujian praktek itu saya sudah mencari-cari informasi. Berbagai sekolah pramugari itu di Indonesia ternyata banyak sekali. Untuk pendidikan pramugarian hanya saja ya mungkin masing-masing sekolah pasti punya fasilitasnya masing-masing, dan mana yang menurut saya butuh nih yang seperti ini. Nah, saya sudah menemukannya sebelum lulus SMK. Saya sudah menemukannya, dan saya kira biayanya tidak terlalu tinggi dibanding sekolah-sekolah yang lain, dan juga lama pendidikannya tidak terlalu lama, tidak buang-buang waktu. Karena semakin hari umur kita semakin bertambah, betul. Sedangkan setiap pekerjaan pasti punya batasan usianya masing-masing. Oke Kak, berarti sebelum Kakak minta restu ke keluarga, ngobrol sama keluarga tuh sebelumnya udah cari tahu gitu mengenai sekolah-sekolah ke pramugarian ya Kak? Iya betul, jadi kan begitu selesai ujian itu saya mulai membuka kembali. Aduh, sekolah yang cocok yang mana nih gitu, karena terlalu banyak. Misalnya di Jogja saja itu kurang lebih ada 18 sekolah pramugari. Di Jogja pada saat itu. Iya, jadi saking banyaknya, tapi saya tetap memilih mana yang sesuai dengan kemampuan saya sendiri, baik soal biaya, namun fasilitasnya tetap memadai, dan bekal yang saya cari ada di situ. Seperti itu, misalnya seperti kelas public speaking, kelas TOEFL, di sana ada. Kemudian untuk praktek safety demonstration, aviation terminology, itu semuanya sudah lengkap saya rasa dalam waktu yang singkat dan tapi berisi, seperti itu. Berarti ini juga termasuk salah satu langkah gitu untuk memaksimalkan waktu ya, dengan cara ingin memenuhi kriteria untuk suatu pekerjaan tetapi yang tidak memakan waktu terlalu banyak ya Kak ya? Iya, jadi dari awal pun saya sudah mempertimbangkannya, dimana dalam waktu yang singkat itu cukup gitu, tidak perlu berlama-lama buang-buang waktu sampai akhirnya bisa mendaftar di perekrutan pramugari, seperti itu. Hanya saja pada saat itu maskapai yang saya tunggu-tunggu belum membuka lowongan. Jadi ketika saya masih pendidikan pun baru ada, kebetulan waktu itu Kereta Api Indonesia membuka rekrutmen untuk para pramugarinya. Jadi saya mengambil kesempatan, tentu saja tidak saya sia-siakan. Jadi di situ dengan berbekal kemampuan saya selama 2 bulan sebelumnya, karena pada saat itu posisi saya masih pendidikan, masih menjalani pendidikan ke pramugarian itu berarti? Betul, belum selesai, namun saya kira saya sudah cukup mendapatkan bekal untuk mengikuti rekrutmen seperti itu, sehingga insya Allah saya yakin saya bisa dengan kemampuan saya. Tapi apabila tidak pun tidak masalah, karena masih ada kesempatan lain, dan pada saat itu usia saya masih 18 tahun. Seperti itu. Jadi tidak ada salahnya untuk mencoba selagi ada kesempatan. Dan saya manfaatkan kesempatan tersebut. Saya terapkan ilmu-ilmu yang diberikan ya, yang saya dapatkan di lembaga, dan alhamdulillahnya menghasilkan hasil yang baik. Pada saat itu ternyata Allah mengizinkan saya untuk mendapatkan rezeki melalui pramugari kereta api, dan akhirnya saya bisa tanda tangan kontrak. Tapi Kak, sebelumnya nih, kita kan identik tuh pramugari tuh lebih ke pesawat seperti itu Kak. Nah, sebelum ke PT KAI ini, ada nggak sih gitu tawaran atau lowongan di maskapai penerbangan gitu sebagai flight attendant tuh sebenarnya dapat tawaran atau enggak nih Kakak?
Iya, jadi pada saat itu kebetulan ada maskapai komersial yang membuka rekrutmen pramugari, tetapi saya tidak bisa mendaftar karena saya punya prinsip untuk tidak lepas hijab saat bekerja. Dan ternyata maskapai tersebut tidak mengizinkan pramugarinya untuk memakai hijab kecuali ketika terbang ke Aceh. Karena negara Aceh itu sudah menerapkan peraturan untuk pramugari-pramugari luar ketika datang ke Aceh harus menggunakan hijab dari manapun pesawat itu datang. Ke daerah Aceh tetap harus menggunakan hijab seperti itu, Kak. Betul, tapi ketika sudah kembali ke sini, ke daerah yang lain selain Aceh harus dibuka kembali dan saya merasa tidak cocok di situ, sehingga saya tidak melamar pekerjaan tersebut. Padahal cita-cita saya memang pramugari pesawat, hanya saja mungkin maskapai yang saya inginkan, maskapai yang mengizinkan berhijab belum membuka rekrutmen, sehingga saya mengambil kesempatan di PT KAI tersebut. Dan alhamdulillahnya rezeki Allah luluskan saya dan saya tidak pernah keberatan ketika diberi kesempatan. Itu juga suatu pengalaman berharga bagi saya, di mana pengalaman pekerjaan pertama saya adalah di situ dan saya bisa belajar banyak pastinya dari pekerjaan ini. Saya juga bertemu orang-orang baru setiap harinya, kemudian bagaimana cara kita bersikap di hadapan orang-orang yang memiliki karakter berbeda. Seperti itu. Berarti tercapai ya Kak ya keinginan ketika SMP, menginginkan pekerjaan yang tidak monoton, bertemu banyak orang. Itu akhirnya alhamdulillahnya direstui oleh Tuhan, pada saat bekerja di PT KAI sebagai train attendant itu tercapai ya Kak ya. Betul, ternyata nggak cuma di pesawat, tapi di kereta pun saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Intinya saya memegang prinsip ingin menjadi orang sebaik-baik orang, karena sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat bagi orang banyak. Seperti itu, entah dilihat dia profesinya apa, tapi ketika dia bermanfaat bagi orang banyak, dia akan menjadi manusia yang baik. Seperti itu, sebaik-baiknya manusia. Nah Kak, ketika mendaftar nih, kan berarti pada saat menolak maskapai yang memang belum mengizinkan untuk berhijab, tidak mengizinkan bahkan ya Kak ya, itu tuh kan pasti berat nih gitu. Padahal kan itu juga termasuk kesempatan emas nih, udah di depan mata, tapi kakak tetap berpegang teguh pada prinsip Kasinta, akhirnya memilih di PT KAI ini. Ada nggak sih rintangan nih atau tantangan yang bikin kakak tuh aduh kok gini, kok berat gitu, ada nggak Kak? Tantangan pasti ada ketika seseorang melamar sebuah pekerjaan, misalnya dari jumlah peserta pendaftar. Pada saat itu saya mendaftar di PT KAI itu ada 5.900 pendaftar. Dari seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Lebih tepatnya seluruh Jawa ya. Baru di Pulau Jawa nih? Pulau Jawa. Untuk yang 5.900 ini? Iya, dan itu dibagi menjadi 2 kota, di Surabaya dan Jogja. Jadi kita dipanggil sesuai kota mana nih yang manggil kita. Misalkan saya dari Jogja, disebutin namanya dan lokasi tesnya di Jogja. Ada yang kebagian di Surabaya, seperti itu. Tapi total pendaftarnya 5.900. Tapi untuk peluang kelulusannya itu gimana Kak? Berapa persen yang keterima? Saat wawancara pun tinggal 2.100 orang saja. Jadi pada saat pendaftaran online pun sudah diseleksi. Mungkin ada yang tidak memenuhi kriteria, entah itu dari fisiknya misalnya tinggi badan, berat badan, atau mungkin nilai rapotnya itu tidak memenuhi, itu bisa. Jadi pada saat wawancara itu tinggal 2.100. Pada saat wawancara ini bisa dibilang seleksi tahap keberapa nih Kak? Dari 5.000 sekian sampai 2.100 itu tuh baru seleksi keberapa? Wawancara pertama itu tahap keempat, kemudian nanti dilanjut wawancara kedua, misalnya kita dilihat cara jalan, seperti itu, soft skillnya ya, kemudian dilatih seberapa baik skill communicationnya dia,
tidak dilihat dari gelarnya dia misalnya, karena saya memiliki kenalan pada saat wawancara itu dia sudah S1 tapi gagal karena mungkin dilihat dari skill communication-nya dia belum terbilang baik. Betul, dia masih mungkin gelarnya sudah S1 tapi tidak menjamin dia memenuhi kriteria yang dicari HRD pada saat itu. Karena pada saat wawancara kita tidak ditanya gelarmu apa, itu tidak. Tapi beliau itu memberikan pertanyaan yang kita bisa menjawabnya apabila kita memiliki knowledge yang luas. Tidak hanya mencakup pertanyaan-pertanyaan teori di kelas, misalnya, itu tidak. Berarti setelah 2100 lalu diseleksi kembali ke tahap berikutnya, itu untuk total yang lolosnya ada berapa Pak? Kak, kisaran ada berapa gitu? Saya kira-kira pada saat itu yang lolos wawancara ada 300-an ya, langsung diseleksi habis. Karena proses seleksinya pun berhari-hari, jadi untuk wawancara saja itu bisa sampai 3 atau 4 harian karena saking banyaknya. Mungkin per hari 500 orang kali ya, seperti itu. Jadi yang gugurnya 500 orang yang lolos atau yang gugur? Enggak, maksudnya untuk mengikuti wawancaranya. Oh, untuk mengikuti wawancaranya mungkin kalau seingat saya ada 4 hari, mungkin seharinya itu 500 orang yang dipanggil seperti itu. Dan ternyata untuk email selanjutnya saya diberi email itu sekitar kurang lebih 1 bulan itu untuk mengikuti tes selanjutnya di Bekasi, yaitu psikotes. Dan kurang lebih yang mengikuti adalah 300 orang. Berarti dari sudah 2100 lalu diseleksi kembali di Bekasi, dan yang datang ke Bekasi itu cuma tinggal 300-an. tinggal 300-an. Dan begitu selesai tes psikotes, lumayan lama saya menunggu email kembali, kurang lebih 2 bulanan baru ada email lagi. Dan ternyata ketika dipanggil ke Jakarta Pusat untuk tanda tangan kontrak, itu hanya 240-an saja. Seperti itu. Sangat selektif sekali untuk rekrutmen di PTKI ini ya Kak ya. Betul, karena mungkin tidak semua orang bisa bekerja di bawah tekanan, dan juga jam terbangnya itu memang cukup lumayan ya, panjang dibanding jam istirahatnya, seperti itu. Nah, kayak berarti bisa kita petik nih bahwa Kak Sinta ini memang dari SMP itu sudah menyusun seperti itu, jadi sudah termanage gitu antara waktunya, lalu memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang adanya seperti itu. Tentunya selain memanfaatkan waktu dan kesempatan ini, Kak Sinta juga berusaha dengan keras, belajar walaupun banting setir yang tadinya dari jurusan komputer, rekayasa perangkat lunak, lalu tiba-tiba berbelok ke pramugarian seperti itu. Dan pastinya tidak pantang menyerah walaupun sempat down, sempat bukan patah harapan, lebih ke apa ya Kak ya, kayak insecure mungkin, kayak yang karena pada saat itu saya merasa saya baru lulusan SMK, sedangkan kenalan-kenalan saya pada saat itu ada yang udah S1, ada yang D3 bahkan. Tapi tidak menurunkan semangat saya pada saat itu untuk tetap lanjut mengikuti seleksi, dan saya berusaha semampu yang saya bisa. Baik, berarti selain memanfaatkan waktu dan kesempatan, kita juga harus bekerja keras gitu. Nah, kembali lagi ke waktu-waktunya, memanfaatkan waktu di sini Kak Sinta juga kan memanfaatkan waktu-waktu luangnya untuk mencari informasi, mencari motivasi, sehingga walaupun sempat tidak percaya diri untuk mendaftar ke pramugari, akhirnya kembali fokus ke pramugari lagi, menjalani pendidikan dan lain sebagainya. Apalagi saat pendidikan itu berarti cuma berapa tahun Kak, atau berapa bulan aja di pendidikan ke pramugarian ini? Kebetulan pendidikannya itu sangat singkat, hanya 3 bulanan saja. Tapi menurut saya itu sudah cukup untuk bekal persiapan tes. Karena pada dasarnya ketika yang lebih lengkap lagi
maskapai atau perusahaan yang merekrut itu akan memberikan bimbingannya yang lebih dalam. Jadi yang harus dipersiapkan adalah bagaimana cara kita memenuhi syarat saat mendaftar. Seperti itu, tidak membuang-buang waktu untuk mempelajari hal-hal yang akan diajarkan oleh perusahaan ketika sudah lulus. Gitu. Berarti waktunya benar-benar dimanfaatkan dengan baik untuk melatih soft skill ketika buat memenuhi kriteria yang perusahaan inginkan. Seperti itu ya Kak ya? Betul, kami jadi dipersiapkan hanya untuk mendaftar sampai lulus seleksi. Itu yang dipegang oleh lembaga saya. Nah, oke, berarti kesimpulan yang bisa kita ambil dari pengalaman Kak Sinta ini bahwa kesempatan dan waktu ini adalah dua hal yang beriringan gitu, dimana kesempatan ini adalah sesuatu yang misterius, kita nggak tahu ada datangnya kapan, hadirnya kapan, tetapi kita itu bagaimanapun juga harus siap gitu, melihat dari pengalamannya yang sebenarnya ingin di maskapai penerbangan, tetapi maskapai penerbangan yang membolehkan hijab itu belum membuka rekrutmen, akhirnya mengambil kesempatan yang ada di PT KAI Demi mempertahankan prinsip. Nah betul, demi mempertahankan prinsip, tetapi Kak Sinta ini mempersiapkan seperti itu kan. Untuk pekerjaannya itu kan masih sejenis berarti ya Kak ya, untuk Iya, pramugarinya itu. Hanya untuk saja bedanya ya di udara dan di darat. Jadi ketika nanti kesempatan itu hadir, Kak Sinta ini udah siap gitu untuk menghadapi kesempatan itu, seperti itu. Jadi saya pernah mendengar kutipan kata-kata seperti kesempatan itu tidak datang gading jangan. Nah jadi kedua hal ini itu harus dimaksimalkan gitu, baik dari cara kita pengalokasian waktu dan ketika ada kesempatan seperti itu, tetapi tetap berpegang pada prinsip kita. Berarti prinsip juga menjadi suatu hal yang sangat penting ya Kak ya di hidup kita ya. Iya betul, apalagi dunia di luar pendidikan itu keras ya. Kalau kita tidak memiliki prinsip, mungkin kita menjadi tidak terarah, terombang-ambing seperti itu mungkin ya Kak ya. Baik, jadi mungkin segitu aja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak Kak Sinta untuk waktunya. Sama-sama. Mungkin lain waktu di kesempatan-kesempatan berikutnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih dalam. Siap. Untuk ya memberi Sharing lah ya. sharing, ya betul sekali, sharing dengan para teman-teman atau mungkin adik kakak kelas yang lain. Mungkin segitu aja. Tetap stay tune di YouTube Rumah Kip Kuliah Universitas Siliwangi. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Subscribe. Nah benar banget. Nah untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, boleh banget dari sekarang diklik tombol subscribe di bawah ini. Terima kasih Kak Sinta sekali lagi. Kayaknya sampai di sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di podcast berikutnya dengan pembahasan yang lebih menarik. Jika kalian suka, jangan lupa klik like, comment, and subscribe dan share ke teman-teman kalian.